Bang, next tolong bikin item khusus buat Luminous Bang. Oke, siap. Karena di sini isinya itu konten yang penting, bukan yang penting-penting konten, jadi saya buatkan dua langsung guys, Sade dan juga Luminous. Jadi di Maple Story, item itu dibagi menjadi dua, yaitu yang universal dan yang terkunci dengan kelas. Kita bahas terlebih dahulu yang terkunci dengan kelas. Yang pertama adalah senjata. Saya menyarankan pengguna baru menggunakan Zakum Poisonic. Di sini jika menggunakan Sade itu menggunakan Knuckle, sedangkan Luminos yaitu Shining Root. Jadi di sini memberikan 10 Star Force untuk maksimalnya dan bisa ditempa serta di flame. Jadi sangat bagus lah untuk player yang baru menjelang mid end gitu. Kemudian yaitu armor. Di sini saya menyarankan hanya pakai dua saja, yaitu armor dan juga sarung tangan. Yang pertama saya menyarankan pembelian Unchained Bike Skipper untuk Pirate, sedangkan Magician untuk Mage, karena langsung memberikan 15 Star Force. Item ini bisa dipotensi atau di-upgrade, sedangkan untuk spesial bonus efek tidak mendapatkan atau tidak bisa di flame. Alternatifnya yaitu menggunakan armor dan juga sarung tangan dari Necromancer. Kalian bisa mencarinya Necromancer, kemudian pilih kelas sesuai kelas yang kalian buat. Kelebihannya apa bang? Jadi item ini bisa dipoten dan juga dinaikkan bonus statnya atau di flame. Namun untuk mendapatkan Star Force-nya, kalian perlu melakukan engagement atau menaikkan Star Force-nya secara manual dengan menggunakan Power Crystal. Jadi sebelumnya jika kalian sudah membeli starter kit, setiap harinya mendapatkan 100.000 dan juga di field jika kalian farming kalian juga mendapatkan power crystal digunakan untuk Star Force item ini. Jadi kalian hanya perlu Star Force bajunya ke 10, sarung tangan ke 10, itu sudah dihitung 30 karena armornya dihitung dua kali, jika 10 menjadi 20. Kemudian yaitu item universal, artinya kalian bisa berpindah-pindah kelas. Jadi item ini bisa digunakan di semua kelas apapun. Contohnya jika kalian ingin leveling, kalian bisa menggunakan item ini, bisa dipindah-pindah. Yang pertama yaitu menggunakan Chaos Zakum Helmet. Kenapa tidak menggunakan Zakum Helmet biasa? Karena di sini Chaos Zakum memberikan 8 Star Force, sedangkan Zakum biasa itu hanya menambahkan 5. Namun jika kalian menggunakan Zakum Helmet biasa, itu kalian perlu mengupgrade pada Star Force di armor 2-3 kali lagi. Kenapa saya menyarankan hanya mengejar Star Force-nya saja? Karena di mid game, helm ini akan digantikan menjadi Chaos Root Abyss ataupun Fafnir. Kemudian untuk di bagian sepatu, saya sarankan yaitu membeli Barlock Leather Shoes atau Balrog Shoes. Itu karena di sini sepatu ini bisa dipoten dan juga memberikan 5 Star Force. Jadi statnya yang di awal kalian dibantu dengan stat dari sepatu ini. Kalian bisa mengejarnya menjadi unik-unik atau legendary unik. Karena di late game, yaitu sepatu ini akan digantikan menjadi sepatu Absolab. Kemudian yaitu item aksesoris. Untuk melengkapi sisa dari Star Force yang kurang, kita perlu menggunakan aksesoris, yaitu saya sarankan menggunakan Neophyte karena tidak terbatas oleh kelas. Untuk penggunaan Neophyte, kalian hanya perlu menggunakan 6 item ini saja, yaitu menggunakan Neophyte Mark, Neophyte Belt, Neophyte Pendant, Neophyte Earring, Neophyte Shoulder, dan juga Neophyte Cloak. Saya tidak menyarankan kalian untuk membeli Neopet E karena biaya untuk Star Force-nya yaitu mahal. Untuk kalian menggunakan 6 item ini, kalian hanya perlu berkisar antara 200 sampai 400 ribu untuk menyentuh Star Force 8. Dengan catatan itu harga per item untuk biaya Star Force-nya. Dan jika kalian sudah beralih ke item yang lebih tinggi, kalian bisa menggunakan item ini untuk leveling job baru. Jika kalian memiliki char lain atau leveling char lain, teman-teman. Nah, ini adalah perhitungannya, yaitu helm kaos 8, jakum senjata apapun itu 10, armor unchained apapun itu 15, sarung tangan unchained itu 15, balrog shoes itu 5, 6 neopet itu memberikan 48 Star Force. Totalnya yaitu 101 Star Force. Itu cocok untuk membuka job 5 ya teman-teman dengan low budget. Bang, gimana Star Force-nya bang? Oke, mari kita tunjukkan. Langkah pertama yaitu kalian pindahin dulu di wallet inventory kalian menuju wallet utama kalian di salah satu cara yang kalian isi dengan equipment. Nah, sebelum itu saya akan tunjukkan apa sih perbedaan penggunaan Star Force dan juga tidak. Yaitu saya masuk map Star Force ya. Di sini di Skynest itu membutuhkan 5 Star Force, saya tidak menggunakan Star Force, itu damage-nya terhitungnya 1.
Oke, coba kita Starforce ya di sini. Jika di contoh saya menggunakan Chaos Zakum, saya di sini hanya menggunakan Zakum karena memiliki item lain pendukung untuk Starforce yang kurang. Di sini cukup kalian lakukan Starforce saja sampai 5. Ini juga ada gagalnya ya teman-teman, jadi kalian hati-hati aja gitu. Oke-okean juga. Oke, kita coba di sini Starforce-nya masih kosong, kita coba gunakan ya teman-teman. Hanya helm saja. Di situ Starforce-nya sudah terlihat 5 tanpa ada poten atau juga flame. Di situ terlihat perbedaannya dari damage 1%, satu aja menjadi beribu-ribu ya. Dan itu bisa didukung dengan flame dan juga potensi atau penempaan. Contohnya seperti ini untuk tempanya itu. Dan ini bertahap ya tiernya dari rare, epic, unique maupun ke legend. Dan gimana untuk mendapatkan legend itu hoki-hokian teman-teman. Ada orang yang hoki banget, dia hanya sekali pencet, sekali pencet, sekali pencet menuju legend. Sedangkan ada orang yang kurang hoki, itu berapa kali pencet pun dia nggak naik gitu. Jadi saya sarankan kalian, nah ini cukup beberapa kali pencet saya udah naik epic. Jadi kembali lagi saya sarankan kalian hanya menggunakan helm chaos saja ya teman-teman. Karena di sini nggak worth it sama sekali untuk penggunaan helm Zakum ini. Kalian akan nanti digantikan oleh Fafnir atau Chaos Root Abyss ya. Nah, kemudian yaitu NFT Collection. NFT Collection ini bertugas untuk menambahkan stat dan fungsinya NFT Collection ini kalian hanya membeli item kemudian didiamkan seperti deposito seperti itu. Harganya cukup bervariasi, untuk sekarang murah karena lagi turun harga NFT-nya ya. Jadi untuk mengejar ke level 3 itu tidak terlalu mahal. Ini sangat penting karena berlaku di semua server. Jika kalian main di Fang atau main di Ain, di Erai atau main di tiga-tiganya ini berfungsi banget ya teman-teman. Jadi caranya di sini saya membeli beberapa charm ya yang itu sangat murah. Kemudian saya minting dan saya stake selama 90 hari memberikan poin 150 per poin. Di sini bisa dialokasikan seperti di attack. Jika kalian memiliki banyak dan levelnya semakin tinggi, alokasinya itu semakin tinggi tuh gitu teman-teman. Di sini coba saya alokasiin semua kecuali senjata ya. Senjatanya saya onlink. Sorry, unchecklist. Kemudian 90 hari di situ paketnya juga saya gunakan. Tidak saya stack di NFT collection. Di situ apakah banyak poin yang saya dapatkan? Oke, cukup lumayan lah. Sini tinggal alokasiin aja. Kalian bisa lihat juga di sebelah kanan itu di profil karakter saya itu mengalami peningkatan ya teman-teman. Jadi ini sangat bermanfaat karena bisa di semua karakter ini efeknya. Oke, tinggal ngisi apa ya? Oke, DMP juga penting. Oke, cukup. Tuh, naik kan? Dan ini bisa di semua char yang kalian miliki gitu. Nah, dengan bantuan item itu saya bisa meraih 30 level dalam waktu setengah jam. Nah, di sini saya akan memberitahu cara membeli item NFT dengan cara yang paling murah, yaitu kalian mengunjungi Maple NGG tanpa mengonekkan wallet. Kalian cukup pergi ke NFT Collection, kalian copy address kalian, pastekan di sini, search. Nah, di situ akan diurutkan ya teman-teman dari yang termurah. Jadi kalian lengkapi dulu yang paling atas. Di setiap kolom itu terhitung satu item. Jadi kalian lengkapi caranya membeli di sini, oke? Nah, cara untuk flame equipment untuk memberikan bonus stat yaitu pertama kalian kunjungi dulu marketplace-nya di bagian vet item, kalian cari live coin. Di sini satu kali red flame itu membutuhkan 3 dari live coin. Jadi kalian tentuin sendiri lah. Kalau saran saya sih satu kali aja dulu, kalian beli 3 dulu.
karena saya memiliki resource yang cukup banyak ya teman-teman untuk memberikan tutorial. Jadi sini terus pergi ke kota Genesis di Pak Tua ini, Pak Tua Red Flame nih, pilih I want to exchange, pilih red flooring ya teman-teman. Di sini butuh 5 untuk dari ore ya. Karena tadi kita tidak membutuhkan ore, langsung left coin, jadi kita pindahkan terlebih dahulu dari inventory. Perlu diingat di sini membutuhkan 3 left coin dan juga 33.000 kristal, power kristal yang kalian dapatkan dari starter kit pouch-nya itu yang setiap hari dapat 100 sampai 400.000 power kristal. Sini langsung aja tarik equipment yang mau di flame, terus pencet enhance. Oke, di situ. Sebelumnya sih sebenarnya saya sudah punya yang bagus ya, tapi demi memberikan contoh, jadi saya gacha terus. Masih busuk ya, singkat cerita. Ya, gimana lah namanya game hoki-hokian, teman-teman. Saya cukup habis lumayan banyak ya. Jadi untuk flame ini cukup kalian buka saja. Target apa sih Bang yang diperlukan? Yaitu attack power, teman-teman. Jika kalian menggunakan attack, kalian cari attack. Jika kalian menggunakan tipe mage, kalian cari magic power. Magic attack, sorry. Di sini pokoknya nggak tahu lah, kurang hoki ya mungkin ya. Jadi kalian komen kalau kalian dapatnya langsung bagus ya di bawah ya, di kolom komentar ya. Oke, singkat cerita saya sampai tembus ke yang bawah tuh agak mahal teman-teman. Tapi hasil yang bawah itu bagus teman-teman, lebih bagus daripada yang atas. Tapi dalam lingkup hoki lagi sih teman-teman. Nah, di situ dapat attack 15. Nah, kemudian yaitu selanjutnya link skill dan legion. Ini saling berkaitan ya teman-teman karena menunjang bagaimana karakter utama kalian yang dibuat agar lebih powerful gitu. Nah, karakter ini bisa kalian buat setiap minggunya itu dapat jatah 3. Jadi kalian maksimalkan atau membeli dalam marketplace. Jika sudah membeli, kalian tinggal klik link karakter, masukkan. Oke, pertama kita akan membahas link skill. Kalian pencet skill di menu skill 0 itu, link skill manager. Kalian masukkan terlebih dahulu semuanya. Karena ini sangat bermanfaat teman-teman. Terutama Mercedes dan juga Aran. Serta Evan untuk leveling di awal. Contohnya itu, kalian bisa baca-baca atau cari informasi lain di website terkait link skill yang bagus. Langsung apply. Nah, kita coba buka di statnya. Di sini akan nambah ya, teman-teman. Terus yang kedua itu adalah Legend. Legend kalian perlu buka ya. Nah, untuk mengaktifkan fitur Legend ini, kalian perlu ke Genesis, ke Dame ini ya. Kalian kontak-kontak di sinilah interaksi dan jalankan juga misi mingguannya, teman-teman. Di sini about Legion segala macam untuk menaikkan rank Legion gitu. Di sini kalian masukkan. Nah, ini kalian tata ya sampai penuh sesuai dengan karakter yang kalian buat. Jika kalian memiliki karakter Luminos, artinya mage membutuhkan magic power, kalian tata satu petak terlebih dahulu agar penuh dan alokasikan kepada magic power. Jika kalian menggunakan seperti saya Sade atau Shadower atau Arc dan yang lain-lain membutuhkan attack power, kalian isi penuh terlebih dahulu satu kolom dan kalian ganti nanti statnya. Itu statnya nggak usah bingung, nanti bisa diganti teman-teman, bisa ditukar. Kita penuhin terlebih dahulu ya teman-teman. Tak hanya itu, kalian juga member bonusnya.
Jadi usahakan karakter yang kalian miliki ini berbeda-berbeda semua. Nah, ini kita tengok 63.000 ya. Setelah kita rubah untuk attack, di samping kirinya itu STR karena menggunakan arc. Lock, konfirmasi. Apakah berubah? 67. Naik kan teman-teman? Terus MVP ya. MVP-nya udah bronze, kalian pasang juga teman-teman. Ini potion yang tak terbatas. Ini damage skin, lumayan unit gratis teman-teman selama 3 bulan. Terus medal serta title. Tak hanya itu dapat XP kali 3-nya 2 biji selama seminggu ya. Dan training untuk AFK. Kita coba gunakan semua. Dan ini tiap minggu itu dapat ya XP-nya teman-teman. Oke, di situ dapat NFT lumayan. Itu adalah title untuk bronze serta damage skin. Nah, kita hampir lupa untuk medalnya kita pasang juga ya teman-teman. Keunggulan dari MVP bronze ini yaitu contohnya kalau kalian mau teleport kemana gitu tinggal klik-klik teleport langsung sampai. Serta kalau kalian mati di field kalian tidak akan terkena penalti serta ini matinya langsung hidup di situ teman-teman, nggak usah balik ke kota. Thank you udah nonton sampai penghujung video. Jangan lupa kalian klik like dan juga komen. Jangan bully aku guys, aku nangisan. See you, bye bye.